Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rasal Fahri dari kelas BTCKT1. Di sini saya akan menjelaskan betul IP address. Nah, IP address itu memiliki dua versi, ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Di sini kita tidak akan menggunakan IP address versi 6. Jadi IP address versi 4 itu memiliki 32 bit dan 32 bit itu sama dengan 4 oktet. 4 oktet dapat ditulis seperti ini. Oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. IP address dari 4, angka yang digunakannya mulai dari 0 sampai dengan 255. Jadi total semua angka yang bisa digunakan adalah 256. Oke, kita akan masuk pada subnet. Di sini saya memiliki IP address seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, /24 itu merupakan prefix. Apa itu prefix? Prefix itu adalah total IP, menentukan total IP, berapa total IP yang akan bisa digunakan oleh IP tersebut. Di sini saya sudah menulis rumus-rumus untuk mencari total IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan IP range. Kita akan mengerjakan menggunakan IP ini. Pertama, kita akan mencari total IP. Nah, di sini tertulis bit dikurang prefix. Tadi bitnya itu 32, berarti kita akan tulis 32 dikurang prefixnya adalah 24 sama dengan 6 ya guys ya. Kok 6? 8, salah. Sudah seperti ini, bisa kita pangkatkan. Jadi 2/8 sama dengan 256. Jadi total IP-nya adalah 256 yang bisa digunakan. Nol itu termasuk ya guys ya. Jadi 0 sampai 255. Kita akan masuk ke dalam subnet mask. Cara menghitung subnet mask. 256 dikurangi total IP. Total IP-nya berapa tadi? 256. Jadi kita jadi maksudnya ada 0. Untuk cara penulisannya kita bisa seperti ini. XXX 0. 255 0. Cara penulisannya kita bisa seperti ini ya guys. Teman-teman, masuk pada IP network. Untuk mencari IP network, kita bisa menggunakan rumus seperti yang sudah saya tulis. Oktet keempat itu 0,
dibagi dengan 24. Salah, bagi dengan total IP-nya adalah 8. Sama dengan 0. Jadi IP networknya adalah 0. Untuk cara penulisannya kita bisa seperti ini. Nah, ini untuk IP network. Kita masuk kepada IP broadcast, IP terakhir dalam satu blok subnet. Untuk mencari IP broadcast, kita bisa menggunakan rumus seperti yang sudah saya tulis, yaitu IP networknya berarti 0 tambah total IP-nya dua lima enam. Misalnya guys, 256 kurangi 1 sama dengan 256 dikali 1, 255, 255 tambah 0 sama dengan 255. Untuk cara penulisannya sama seperti IP network, XXX 255. Dan untuk IP range, kalian bisa masukkan sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi seperti ini. XXX sesudah 0 adalah 1 sampai sebelum 255 adalah 254. Jadi itu adalah subnetting, cara mencari total IP. Oke, sekarang kita coba masukkan IP baru. Oke guys, ini kita akan coba ya guys ya. Coba menggunakan IP yang berbeda. Contoh saya kasih IP 10.20 149 28. Biar kita akan cari total IP langsung subnet mask IP network IP broadcast dan IP range. Oke. Jadi kita akan menggunakan rumus seperti yang ada di atas ini. Total IP yaitu bit dikurang prefix titik kedua kurang dengan 28 sama dengan 4. Lalu 2 dipangkatkan 4. 24 sama dengan 16.
Jadi dari total IP-nya adalah 16 guys ya. Masuk subnet mask 256 kurang total IP itu 16 sama dengan 240. Jadi 255 240 itu IP network. Update keempat dibagi dengan total IP. Update keempat 49 di sini. Di sini ya. Super. Bagi total IP adalah 16. Hasilnya itu sekitar 3, sekian. Lalu kita kalikan guys ya. Tiga dengan total IP. Tiga dengan total IP guys ya. Tiga salah 16 kali 3 dengan 48. Ini yang mendekati saja ya guys ya. Jadi IP networknya adalah 10, 20, 100, 48. Masuk ke IP broadcast yaitu IP network kurang salah network ditambah total IP kurang 1. Network 48 ditambah total IP 16 kurang 1 sama dengan 48 ditambah 15 yaitu 63. Jadi IP batasnya adalah 10, 20, 100, 63. Dan IP address itu paling mudah yaitu setelah network dan sebelum broadcast. Jadi 10, 20, 100, 8 sampai 10, 20, 100, 49. Salah, 49. 62. Jadi salah ini 49 setelah 48 yaitu 49 setelah sebelum 63 yaitu 62. Oke, sini kalian paham ya. Untuk subnetting mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, sekarang kita akan masuk pada IP public dan IP privat. Apa itu IP public dan IP privat? Di IP public itu IP yang umum dan bisa digunakan oleh semua orang. Misalnya apa ya guys? Misalnya YouTube.com
Nah, misalnya YouTube ini memiliki IP 1 100 bisa. Lalu Twitter.com memiliki IP 20. Ini merupakan IP publik dan bisa digunakan oleh semua orang atau orang umum Indonesia. Dan untuk IP privat mulai dari kelas A yaitu 10.0.0 sampai 10.255 lalu kelas B 172.16.00 sampai 172.31.255 dan kelas C 192.168.00 sampai 255. Kelas A ada dari 10 agar lebih rapi. Nah, guys, itu saja untuk IP public dan IP privat. Oke, guys, jadi kita masuk ke dalam switch, konsep switch dan router. Sini switch adalah fungsinya untuk menghubungkan device dalam satu box socket. Jadi misalnya saya punya PC 1, PC 2, PC 3, semuanya dihubungkan dalam satu switch menggunakan kabel, lalu diberi IP 192.168.10.1 pada PC pertama, pada PC kedua 192.2 dan pada PC ketiga yaitu titik 3. Ini dalam box subnet yang sama ini 1, 2, 3. Untuk router cepat kita salin saja. Untuk router menghubungkan device dalam box subnet yang berbeda. Menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda, misal seperti ini. Salah. Oke. Di sini saya kasih router, lalu sebelahnya ada PC 4.
mempunyai address 192.168.100. Ini sudah jelas berbeda ya guys ya. 123 dengan 100. Fungsi filter sini untuk menghubungkan terbisi 4 dengan bisi 1, 2, dan 3. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, jadi sini kita akan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kalian buka halaman depan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita akan melakukan konsep switch. Masukkan di dua PC saja. Dan satu switch. Kalian bisa ambil PC di end device ya guys ya. Dan switch di network device. Di sini kita menggunakan kabel langsung dari sananya ya. Nah, untuk mengkonfigurasi IP agar mereka bisa saling berbagi data atau terhubung, kita masuk pada pencet PC 0, pencet desktop IP configuration, masukkan IP yang tadi kita gunakan, yaitu 1 guys ya. Subnet masknya jangan lupa, yaitu 248. Masuk PC 2, ulangi seperti PC yang pertama. Subnet masknya kita ganti 248. Nah, sini mereka sudah saling terhubung guys ya. Kita bisa mengecek pertama menggunakan pesan surat dari PC 0 ke PC 1, PC 1 ke PC 0. Nah, untuk cara yang kedua bisa menggunakan kalian pencet PC-nya ke desktop lalu command prompt. Sini kalian ketik ping dan IP tujuannya itu 168.10.2. Enter. Kalian bisa lihat di sini reply from. Jika reply from berarti tandanya itu berhasil. Di sini juga successful guys ya. Oke. Kita masuk pada konsep konfigurasi router. Pertama kita ambil dulu terlebih dahulu routernya. Sini kalian bisa ambil yang mana saja, tapi saya lebih suka yang ini. Ambil lagi PC 1, lalu kita hubungkan router ke PC, router ke switch dan router ke PC. Di sini menggunakan dua kabel yang berbeda, yaitu cross dan straight. Sini router itu memiliki dua kabel, itu FA0 0/0 dan 0/1. Untuk melihatnya kalian bisa ke option preference dan aktifkan yang always show port label logical work. Sudah, kalian bisa lihat sini ada FA00 dan ini FA01. Oke, sini kalian bisa mulai konfigurasi dari sini. IP yang sini kalian masukkan itu 968.10.3 saja guys ya, dan subnet masknya 248. Lalu kalian masuk ke desktop IP configuration. Ini
dalam blok subnet yang berbeda ya guys ya. 100. Oke. Ini blok pasokan. Saya lupa untuk pas internet yang satunya belum saya setting. Itu blok subnet sama yang seperti di kanan tadi ya. 100 berarti 100. On. Template sudah berubah menjadi hijau. Dan agar bisa terhubung, jangan lupa kita masuk PC0, tapi configuration default gateway-nya kita ganti menggunakan IP yang tadi kita masukkan kepada router, yaitu 192.168.10.3 untuk yang di sebelah kiri ya guys ya. Oke, dan untuk sebelah kanan default gateway yang blok subnetnya berbeda, yaitu 10 dan 101. Ini semua sudah terhubung. Kalian bisa cek menggunakan sini. Successful. Awal-awal pasti violet guys. Tapi setelah percobaan kedua successful. Kita bisa juga tes dari sini. Ping 90168.10.100. Ini dari 1 ke 100 itu sangat jauh ya guys ya. Jadi untuk bisa terhubung kita menggunakan router. Dan kalian bisa reply from berarti berhasil. Oke, ini kan sudah. Sekarang kita akan coba menggunakan 2 switch, 1 router guys ya. Ambil PC. Supaya tidak pusing ya guys ya. Sini 3, di sini 2. Kemudian ambil router 1, switch 1. Nah, kalian tinggal hubungkan menggunakan kabel guys ya. PC ke switch, PC ke switch, PC ke switch, switch PC, switch PC, lalu router ke PC, dan router ke PC ke switch. Nah, ini sudah ada seperti ini. Untuk contoh yang ini, kita mengkonfigurasinya lewat sini. Tapi di perangkat aslinya kalian tidak akan bisa mengkonfigurasi IP pada router dengan cara seperti itu. Maka dari itu kita akan menjelaskan menggunakan cara seharusnya. Kita pencet routernya, lalu kalian pencet yang CLI di sini. Ada teks, kalian bisa no saja. Nah, jika sudah seperti ini, di sini saya akan tekan untuk mengkonfigurasi IP pada router. Kalian pertama ganti dulu dari user menjadi pagar, itu dengan perintah enable.
Jika tidak terlihat, ini terlalu kecil guys. Kalian option preference kita gunakan 12 sudah habis. Oh, sudah gede guys. Option sorry, ini gunakan saja. Nah, sini sudah terbaca ya guys ya. Dan kita perintah pertama itu yaitu enable. Enter. Kalian bisa lihat sudah berganti menjadi pagar. Jika sudah menjadi pagar ini, kalian bisa memerintahkan yaitu configure terminal, atau kalian bisa singkat menjadi config. Jika sudah seperti ini, kalian ingin mengkonfigurasikan IP mana yang FA.0.0 salah FA0/0 atau FA0/1. Sini saya akan FA/01 dulu saja. Interface FA itu fase Ethernet ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, config IF, kalian bisa masukkan IP-nya, yaitu IP address. IP-nya berapa ya guys ya? Awas, 10, 20, 30, 1. Dan untuk di Cisco ini kita tidak menggunakan slash, tapi menggunakan subnet mask, yaitu 255, 255, 255, dan 248. Kalian bisa enter. Jika sudah enter, kalian nyalakan dulu IP address, itu dengan perintah no shutdown, yang berarti tidak mati. Nah, jika sudah seperti ini, berarti selesai. Untuk mengkonfigurasi fase Ethernet selanjutnya, kalian bisa menggunakan perintah exit atau X saja ya guys. Nah, jika sudah sini, kalian langsung saja interface FA0/1. Nah, jika sini kan lakukan seperti tadi. IP address. Oke, kita menggunakan IP yang berbeda, yaitu 100, 20, 200, 1, dan seterusnya. Kita enter, lalu ketikkan no shutdown untuk menyalakan statusnya. Nah, jika sudah, kalian bisa melihat itu sudah dinyalakan atau tidak. Kalian exit terlebih dahulu, exit lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa perintah show IP interface brief. Kalian bisa lihat ini IP-nya dan statusnya up, yang berarti nyala. Oke, setting pada router kita sudah selesai. Lanjut kita setting pada PC yang ada di sini, yaitu kita mulai dari kanan. Ini FA00 berarti 0, 10, 20, 30, 2, 248. Lalu default keduanya kalian masukkan IP router yang tadi guys ya. Nah, ini kalau yang tadi 2 berarti yang ini 3. Ini kita mulai
menggunakan IP yang jauh berbeda. Buat gitu ya, dari router. Oke. Nah, kita masuk ke yang kiri. Ini FA0 lagi sih. FA01. Kita masuk ke yang kiri. Kita bisa lihat IP-nya jauh berbeda. Kedua, untuk default gateway-nya menggunakan IP router tadi. Nah, agar tidak lama, di sini saya salin saja. Tiga, satu, 255, 248, dan PC terakhir. Saya ganti 4, 1, ini 255, 248. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa tes menggunakan surat saja ini ya. PC3, PC6, awal-awal pasti violet. Jika sudah violet, pasti berhasil successful. Oke guys, segitu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tunggu video berikutnya. Bye bye.